Baiklah sobat calon guru semuanya, setelah kita ini membuat perencanaan pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar atau mengisi rencana hasil kerja atau RHK di PMM, maka setelah disetujui oleh dari kepala sekolah atau atasan kita, maka di sini kita perlu untuk melakukan persepakatan. Maka akan ada tampilan yaitu sepakati perencanaan kinerja dari atasan yang jadwalnya tanggal 1 sampai dengan 31 Juli teman-teman. Nah, di sini nantinya kita akan mendapatkan tampilan baru yaitu melakukan kesepakatan antara guru dengan kepala sekolah masing-masing. Nah, tentunya di sini nanti ada hal-hal yang perlu teman-teman cermati sebelum melakukan kesepakatan ya. Pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara cek dan sepakati perencanaan kinerja di PMM, serta apa saja hal penting yang perlu dilakukan guru dan juga kepala sekolah pada saat tahapan kesepakatan ini, serta apa langkah selanjutnya setelah kita klik sepakati di PMM. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, di sini kita login dulu ya ke platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini kita ketikkan di PMM seperti ini. Kemudian kita klik di sini platform Merdeka Mengajar atau alamatnya di gurukemdikbud.go.id. Nah, berikutnya setelah sampai di halaman beranda ya, di landing ini, kita scroll ke bawah nih. Kemudian kita klik saja di bagian pengelolaan kinerja. Kita klik di pengelolaan kinerja. Nah, maka berikutnya di sini teman-teman perlu diketahui bahwa untuk teman-teman yang belum mengetahui cara pengelolaan kinerja di periode kedua Juli sampai Desember 2024, ini videonya sudah saya berikan di kartu video ini, silahkan nanti teman-teman bisa dicek ya. Nah, berikutnya di sini setelah dulu ini kita melakukan perencanaan kinerja di platform Merdeka Mengajar, maka kita cek dulu nih apakah sudah disetujui oleh atasan ataukah belum. Nah, berikutnya kita ceknya di sini ya. Kita klik di bagian guru, ini kita klik di menu drop down ini. Kemudian kita klik sebagai pegawai. Nah, berikutnya di sini ada tampilan ini yaitu sepakati perencanaan kinerja dari atasan. Yang mana untuk jadwal dari sepakati ini adalah tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Juli ya. Nah, di sini setelah teman-teman mendapatkan tampilan sepakati perencanaan kinerja dari atasan, maka di sini nanti kita sudah tuntas untuk perencanaan dan persetujuan rencana ini. Ini di bulan Juli ya. Nah, berikutnya kita sebelum bahas untuk langkah berikutnya apa setelah disepakati, maka di sini kita lanjut dulu ya. Nah, setelah teman-teman mendapatkan tampilan seperti ini yaitu sepakati perencanaan kinerja dari atasan, berikutnya di sini perencanaan kinerja Anda sudah disetujui ya. Mari cek jika ada penyesuaian dan sepakati untuk lanjut ke pelaksanaan kinerja. Awalnya kan perencanaan, kemudian pelaksanaannya nanti di bulan berikutnya. Nah, kita klik saja di sini yaitu cek dan sepakati ya. Klik di sini cek dan sepakati, kita klik dan berikutnya kita akan diarahkan ke sini. Kita akan diarahkan menuju untuk di yang pertama ya, yaitu di hasil kerja utama. Kemudian nanti hasil kerja tambahan dan juga di bagian perilaku kerja. Nah, di sini hal yang perlu teman-teman cermati yaitu ketika mau melakukan klik sepakati, itu dicek kembali nih, yaitu untuk misalkan hasil kerja utama. Hasil kerja utama ini apakah kita kira-kira nanti kita itu ada yang keberatan atau enggaknya. Jadi kita cek perencanaan kinerja yang disetujui oleh atasan itu apa saja. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman nanti ada kata penyesuaian, itu artinya atasan mengubah rencana hasil kerja Anda ya. Mohon diperhatikan dan lanjut sepakati. Kalau misalkan nggak ada penyesuaian, berarti di sini kita itu sudah disetujui sepenuhnya teman-teman. Nah, kita pertimbangkan kembali apakah dari RHK kita, rencana hasil kerja kita ini sudah sesuai dengan kemampuan kita. Misalkan di sini tingkat upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran misalkan. Bukti dukungnya adalah hasil penilaian observasi kinerja guru misalkan. Cek panduan kalian bisa cek di sini ya. Nanti ada satu kegiatan, ini adalah satu semester nanti pelaksanaannya ya. Nanti ada pra observasi, observasi dan juga pasca observasi. Nah, untuk bukti dukungnya sudah saya bagikan di video sebelumnya ya, nanti bisa dicek. Nah, di sini kalau misalkan saya mampu ya, ini kita mampu ya.
Kemudian RHK kedua, meningkatnya kompetensi dan seterusnya. Ini adalah nanti 4 poin ya. Berikutnya di sini kita cek satu persatu ya, apakah di sini nanti kita untuk mampu mencapainya. Maka berikutnya di sini kita lanjutkan. Ini nanti bukti dukunnya adalah sertifikat. Kemudian di sini juga pun demikian. Ini adalah sertifikat topik. Ini berikutnya di sini ada pelatihan beserta aksi nyata setara 8 poin ya. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan nanti. Kemudian kita lanjutkan di sini tingkat kehadiran dan seterusnya ya. Oke. Kemudian kalau misalkan kita sudah oke nih, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ke hasil kerja tambahan ya. Ini kita nggak bisa klik di sini nih. Kita lanjutnya di sini ke hasil kerja tambahan. Kita klik di sini. Oke, sudah. Ini kita cek juga. Ini adalah untuk nanti kita perlu yaitu SK, misalkan SK sebagai pembina eskul dan juga SK sebagai bendahara sekolah ya, atau mengelola BOS. Oke, kemudian kita lanjutkan ya ke perilaku kerja. Nah, ini perencanaan ini sudah disetujui semuanya, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, kalau misalkan sudah kita cek satu persatu dan kita oke, maka dari RHK yang sudah disetujui atasan kita, ini kita sepakati nih. Untuk sepakati, klik saja di sini ya, sepakati. Kita klik sepakati. Kita sudah yakin ya dari semua tadi. Nah, di sini perlu diperhatikan. Setelah disepakati, perencanaan kinerja tidak dapat diubah lagi ya. Pastikan Anda dan atasan sudah diskusi dan sepakat dengan perencanaan ini. Jika ada yang ingin diubah, Anda dapat ulang perencanaan dari awal. Jadi kalau misalkan teman-teman ulang dari awal ya, kita buat dari awal kan, nanti minta persetujuan lagi pada kepala sekolah. Nah, saya ini sudah fix ya, jadi saya langsung sepakati aja. Untuk menyepakati di sini kita checklist dulu ya, checklist. Kemudian kita klik sepakat, klik. Nah, dengan demikian kita sudah sepakat ya antara kepala sekolah dan juga guru. Berarti di sini untuk langkah berikutnya apa? Setelah kita klik sepakati pengelolaan kinerja di PMM, langkah berikutnya ya kita menunggu periode pelaksanaan kinerja. Untuk perencanaan dan persetujuan rencana kinerja ini kan di bulan Juli ya. Nah, untuk lanjutnya nanti di bulan Juli ini sama halnya dengan di semester 1 kemarin, sama halnya dengan di periode 1 kemarin, maka di bulan Agustus sampai dengan Desember ini nanti ada 4 kegiatan, yaitu persiapan praktek kinerja. Nah, ini ya, persiapan praktek kinerja, yaitu kita upload berkas misalkan untuk observasi itu adalah RPP dan sebagainya itu kan, atau modul ajar. Kemudian untuk di berikutnya setelah itu, setelah persiapan kita upload, nanti kita membuat jadwal nih. Kalau kita membuat jadwal kita itu di bulan apa. Nah, nanti kita pelaksanaan praktek kinerja itu observasi. Nah, setelah observasi nanti kita pelaksanaan praktek kinerja tindak lanjut. Setelah itu barulah nanti di bulan Desember ini penilaian dan penetapan predikat kinerja. Ini nanti akan disinkronkan dengan kinerja BKN ya. Nah, kira-kira itu untuk tutorial terkait tentang tahap ini, tahap ini, tahap ini, tahap ini kita sudah berikan pada video sebelumnya. Nanti akan saya sematkan di kartu video ini ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.